Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita masih selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan diberikan panjang umur. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Baik, pada kesempatan ini sebelum saya memulai tentang pemaparan materi pelajaran MPLS kepada siswa Merdeka, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya O.O. Suwarto, kemudian pangkat saya Mayor Infanteri. Saya berdinas atau menjabat sebagai Danramil 1802 Cibenying Kaler dan 1802 Cibenying Kidul. Saya sudah bertugas kurang lebih 2 tahun di Koramil 1802 Cibenying Kaler ini, dan selama ini menjalin kerjasama yang baik antara Koramil dengan SMK Merdeka. Hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan pembinaan kepada SMK Merdeka, kami di dalam 2 minggu sekali selalu melakukan kerjasama kegiatan di lingkungan sekolah. Di antaranya pembinaan dengan tata upacara militer, kemudian pembinaan tentang bagaimana cara berbaris yang benar, kemudian bagaimana tentang cara pengamanan dan pencegahan lingkungan-lingkungan dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa seberapa penting tentang bela negara kepada siswa-siswi SMK Merdeka, khususnya yang melaksanakan program MPLS. Jadi bela negara ini merupakan sesuatu yang penting yang harus dimiliki oleh seluruh generasi muda. Kenapa hal demikian? Karena bela negara ini sebetulnya dilindungi oleh atau dilegalkan oleh undang-undang. Di situ sudah dicantumkan bahwa di dalam Undang-Undang 45 pasal 27 dan pasal 30 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam pertahanan dan bela negara. Makanya hal ini sangat penting bagaimana memberikan pemahaman kepada generasi muda, khususnya SMK Merdeka Pemula. Apa yang harus diisi di dalam bela negara? Jadi bela negara ini merupakan bentuk pembangunan karakter agar bagaimana seorang generasi muda mencintai tanah air dengan cara melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan menghindari hal-hal yang buruk dan merugikan bagi diri sendiri dan keluarga, khususnya bagi lingkungan pendidikan dan tenaga pendidik. Jadi salah satu bentuk bela negara, jangan jauh-jauh untuk membela negara dengan mengangkat senjata. Kita sebagai generasi muda bahwa hal-hal yang harus dilakukan yang pertama tadi, yaitu harus hidup bermanfaat. Hidup bermanfaat itu apa? Contohnya mungkin ya mereka mengisi kegiatan itu hal-hal yang positif. Contoh kalau di sekolah dia mengikuti kegiatan organisasi, namanya organisasi kesiswaan, yaitu OSIS. Kemudian mengisi hal-hal yang sifatnya untuk membangun budaya, meningkatkan ketenaran budaya kita dalam hal dengan contoh ikut kesenian, kemudian dengan cara hal-hal yang perlu dihindarinya ada lagi. Contoh menghindari narkoba, menjauhi dari tawuran. Selama ini kan banyak di antar sekolah yang melakukan kriminal, yaitu dengan cara tawuran, persaingan antar sekolah, dan mengajak orang-orang luar bukan membangun citra sekolah tetapi merusak citra sekolah. Jadi sekali lagi, hal yang paling penting untuk generasi muda mengisi kemerdekaan yaitu dengan cara bela negara. Maaf ya, untuk tentang permainan game yang sering dilakukan oleh anak-anak sekolah ini, ya mungkin itu salah satu kendala, ya kendala bagaimana kelompok luar memanjakan atau menina-bobokan generasi muda ini dengan cara main game, sehingga lupa dia. Lupanya apa? Dengan hal-hal yang bermanfaat. Main game itu membuang waktu. Main game boleh-boleh saja, tetapi mungkin dalam waktu-waktu tertentu. Tetapi jangan dijadikan suatu hobi atau dijadikan suatu pekerjaan, kemudian meninggalkan pekerjaan yang lain. Contohnya di situ ada pekerjaan rumah dari sekolah,
kemudian dengan memain game ini secara terus-menerus bahkan menjadi maniak, itu akan merugikan bagi generasi orang tersebut. Dan sekali lagi bahwa kalau hal itu dilakukan, itu negara luar akan berupaya bagaimana generasi kita ini kedepannya hancur dengan dininabobokan dengan game. Tidak banyak orang memikirkan hal-hal yang lebih penting, ya. Makanya dia membuat suatu kontra kepada negara kita dengan menciptakan game-game yang dapat dengan mudah atau dengan cepat disenangi oleh generasi kita ini. Nah, selama ini TNI sering menyelenggarakan tentang bela negara, ya, tentang bela negara. Memang kebanyakan generasi muda atau generasi penerus menganggap bahwa pendidikan bela negara itu keras, kemudian kejam, kalau bahasa ekstrimnya kejam. Padahal kenyataannya bahwa pendidikan bela negara ini merupakan satu pendidikan yang sifatnya ingin membangun karakter bangsa dengan cara disiplin waktu, dengan cara meningkatkan keimanan. Di situ tertuang di dalamnya bagaimana cara mengatur kegiatan waktu dari mulai bangun pagi sampai dengan tidur. Nah, itu yang mungkin yang diindikasikan kerasnya bagi orang-orang yang menyatakan bahwa bela negara ini sangat keras atau kalau bisa ekstrimnya sangat kejam. Padahal kenyataannya sangat bermanfaat untuk membentuk karakter. Bagaimana cara membangun disiplin, kemudian menghindari hal-hal yang buruk, disitulah tempatnya untuk dibela negara. Nah, itu kegiatan-kegiatan seperti paskibra, kemudian pencinta gunung, itu merupakan bagian bela negara. Karena di situ bisa diatur tuh, orang yang mencintai negara atau orang yang mencintai rumahnya, orang yang mengetahui situasi dari lingkungan yang ada. Jadi saya berharap seperti kegiatan-kegiatan paskibraka, kemudian mendaki gunung, kemudian intinya hal-hal yang positif lah yang sering dilakukan. Jangan membuat hal-hal yang sifatnya itu justru merugikan bagi diri sendirinya, bagi keluarga, dan bagi lingkungan sekolah. Nah, dalam rangka pandemi COVID ini, saya berharap untuk generasi muda atau siswa merdeka, SMK Merdeka, dalam situasi COVID memang situasi yang sampai saat ini belum bisa diatasi secara menyeluruh ya oleh pemerintah. Saya menghimbau kepada adik-adik sekalian SMK Merdeka untuk mengisi kegiatan yang berkaitan dengan bela negara, contoh mungkin dengan seringnya memberikan satu kegiatan yang bermanfaat tadi. Contoh belajar secara online, membaca-baca buku, kemudian intinya jangan vakum di rumah, atau bahkan lebih banyak keluar dan melakukan hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat lah yang saya sampaikan tadi. Saya yakin apabila generasi muda sudah mempunyai kesadaran bela negara, itu akan menjadi orang yang sukses, ya, orang yang dipakai dimanapun dia berada pasti dibutuhkan. Karena orang yang sudah mempunyai bela negara, lain halnya dengan orang yang tidak mempunyai rasa bela negara. Saya yakin dia hidupnya antara hidup segan mati tanda, karena dia sendiri tidak punya prinsip saya hidup di mana. Padahal mereka hidup di sebuah negara. Ya, hidup di sebuah negara itu berarti hidup yang harus bermanfaat bagi seluruh komponen masyarakat, komponen bangsa. Kan demikian tuh. Jadi kalau orang yang tidak mempunyai rasa bela negara, nah dia berkiblatnya kemana? Kan begitu. Nah, ini keinginan negara-negara luar bahwa negara kita ini generasi mudanya diharapkan tidak mempunyai kecintaan negara sendiri, bahkan lebih mencintai negara-negara lain atau budaya-budaya lain. Jadi saran saya atau arahan saya kepada adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kalian adalah generasi penerus saya, kalian adalah generasi penerus bangsa. Dari mulai saat ini tanamkan jiwa atau kehidupan yang berkeinginan untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Cara manusia yang bermanfaat apa? Banyak cara, yaitu dengan cara mungkin bekerja yang baik,
belajar yang baik, dan menjaga keluarga yang baik. Kemudian lakukan hal-hal yang positif, hindari hal-hal yang sifatnya merugikan bagi seluruhnya. Khusus bagi SMK Merdeka, saya berharap kedepannya itu bangun nama baik SMK Merdeka. Banyak kesempatan untuk bela negara melalui TNI Polri dalam setahun 3 kali penerimaan Tamtama, Bintara, dan Perwira. Itu lakukan, caranya seperti apa? Tanamkan bela negara. Dari mulai sekarang lakukan hidup yang sehat, olahraga yang teratur, kemudian belajar yang baik. Saya yakin akan jadi sukses, kemudian jadi generasi penerus bangsa yang handal. Demikian.